dominan gelisahnya sih. Gelisahnya itu 24 jam? Kalau gelisah kayaknya dari kecil. Paling parah katanya keluhannya setahun terakhir sejak ayah meninggal. Dimanapun berada, kau akan merasakan keberadaan kami. Allah. Adanya kehidupan anak ini tak lepas dari buyut-buyutnya. Maka akhirnya kami mendekati dirimu. Teruskan perjuangan ayah. Berdirilah di jalan yang benar, karena mereka hanya akan menyesatkan. Waksir amwali wa uladi. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi. Saya Panglima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Sobat Mata Langit kesayangan di seluruh dunia, apa kabar? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini ada seorang perantau dari Malang yang sekarang sudah hijrah ke Jakarta. Selama 1 tahun ini bekerja sebagai seorang animator di seorang YouTuber terkenal di Indonesia yang ada di Andara. Aku nggak usah sebut namanya, pasti semua pada tahu. Namanya adalah Mas Ivan. Assalamualaikum ya Mas Ivan. Umurnya 27 tahun, jadi Mas Ivan ini merasa ada keluhan yang di luar nalar, yang dirasakan pundaknya berat, terus kakinya sakit sebelah kiri ya? Panas, terus apa lagi, bisa ceritakan keluhannya? Sebenarnya yang dominan gelisahnya sih. Gelisah, terus mulai tahun kemarin tuh kayak ada yang nekan banget di area leher, pundak, sama ulu hati, udah kayak berat. Terus di kaki sering panas, terutama di kiri. Baru-baru ini panas banget. Terus kalau gelisahnya itu 24 jam atau datang dan pergi? Kalau gelisah kayaknya dari kecil. Oh, dari kecil? Cuman iya saya redam sendiri sih gitu, dengan cara-cara ya sholat gitu. Nah, yang paling parah katanya keluhannya setahun terakhir sejak ayah meninggal. Gimana ceritanya? Ayah kan ada diagnosa ya, kanker kelenjar getah bening kan. Tapi aku curiga soalnya 5 bulan doang. Pas ayah awal sakit 3 hari aku udah mimpi ayah meninggal. Jadi saudara tetangga kayak ada firasat gitu. Benar. Terus seminggu kemudian tetangga jauh juga mimpi ayah meninggal juga. Waktu itu aku bilang ke mama kan, tapi mama kan ya orangnya logis mungkin ya, orang medis kerja di rumah sakit gitu ya, udah gak usah gitu-gitu. Tapi ayah terus bilang gitu, aku dibuat orang. Oh, ayah sempat nyampein ke kamu? Sempat nyampein karena ayah juga sensitif gitu awalnya sih. Jadi perutnya sakit awalnya. Jadi 2 bulan awal itu diagnosanya cuma sakit mah biasa sih, lambung gitu-gitu. Bulan ketiga mulai kelihatan limfa, bulan keempat itu kanker kelenjar getah bening yang belum menyebar. Sebulan kemudian menyebar, kena syaraf, kemudian udah meninggal gitu. Seperti nggak masuk akal ya, secepat itu menyebarnya penyakit ya. Tapi emang di rumah tuh sering ada di atap kayak meledak, terus ada bau bangkai gitu. Itu suara ledakan itu sebelum ayah meninggal atau sesudah? Sesudah ayah meninggal juga masih meledak. Berarti gitu. Lebih dari 1 kali kedengarannya meledak. Iya, adik juga dulu gitu. Terus bau bangkainya? Bau bangkainya bahkan ayah meninggal itu kan tahlil kan. Di teras rumah tuh bau bangkai tapi nggak ada tikus, nggak ada. Dicari di semua sudut nggak ketemu. Di semua sudut nggak. Tapi yang tercium cuman aromanya saja. Iya. Nah terus kemudian kamu merasa? Dulu ayahnya profesinya apa? Ayah kayak karyawan swasta biasa. Cuman kakek tuh kayaknya lekat sama spiritual gitu. Jadi mungkin dari leluhur dulu Panglima emang pelaku spiritual gitu ya. Nah terus sampai kamu memutuskan untuk bertemu Mata Langit itu apa yang mendorongmu? Emang dari dulunya udah lama banget, jadi udah dari episode awal tuh nonton Mata Langit nih. Oh udah subscribe? Iya. Ini berarti dia subscriber ya? Dari kecil juga udah suka spiritual, nggak tahu kenapa ada yang ngarahin ke sana. Cuman karena mama kan logis dan mungkin duniawi ya, jadi agak kelas. Karena beliau kan bergerak di bidang pengobatan tapi yang medis ya? Yang medis. Terus setelah melihat Mata Langit kan kamu memang hobi spiritual, berarti kamu nonton tayangan yang lain juga ya? Yang tayangan lain yang misteri juga. Nah terus apa menurutmu yang membuat beda Mata Langit? Menurut aku di sini kayak fokus ke pengobatan dan solusi dan nyari akarnya permasalahan sih. Kalau di lain-lainnya kan kayak nantangin gitu, terus pembuktian yang kadang disetting gitu. Menurut aku di sini
nggak tahu, aku yakin real aja sih. Mudah-mudahan kamu bisa menemukan jawaban dari misteri kehidupan di Insya Allah, sini ya. amin. Nah, yang pertama saya ingin tanyakan Panglima, apakah memang dia punya bakat? Karena menurut pengakuannya dari kecil sudah melihat hal-hal yang tak kasat mata gitu. Ini sebenarnya beliau saya lihat lebih peka ya, badannya lebih peka. Tadi sebelum dia bilang ada bau busuk, saya udah ngelihat memang ada makhluk pembawa bangkai gitu. Makhluk pembawa bangkai yang berbau busuk. Ternyata begitu ditanya tadi pengakuannya benar, tercium aroma bau busuk. Berarti di rumahnya yang di Malang. Berarti sinkron tuh dengan yang awalnya sebelum disebut tadi saya lihat gitu. Nah yang kedua badannya terbalut pocong saya Ini lihat. dia. Nah, jadi memang efek pengaruh dari almarhum itu kena ke kamu juga gitu. Berarti berkaitan ya dengan almarhum. Berkaitan. Habis itu mengenai panas di kaki itu ada makhluk api yaitu banaspati. Kalau di Jawa dibilang itu banaspati. Saya melihat juga ada kayak suluman buaya, ada kalajengking. Habis itu seperti makhluk suluman kera juga. Jadi tadi badan tebal pocong, makhluk bau bangkai, kalajengking, suluman kera dengan buaya ya. Waduh, 5. Ada 5 itu yang terlihat sosok-sosok yang tak kasat matanya Menyebabkan gitu. keluhannya ini berarti. Iya, itu. Berarti ini positif disantet ya Panglima? Ya ini sihir, positif sihir, ini gangguan dari serangan dari orang sebenarnya yang nggak suka dengan keluarga beliau itu yang terlihat saya. Jadi Gitu. sebenarnya targetnya bukan ke Ivan? Bukan, Targetnya- memang targetnya ke almarhum. Oh, Nah, cuman dia kena imbas pada kiriman tersebut yang memang masih bersemayam di seputar rumah. Jadi makanya pas pada saat pembacaan doa pun waktu tahlil itu masih tercium itu bau-bau itu dan masih terdengar suara-suara ledakan, suara orang berjalan seperti itu. Gitu. berarti kamu merasakan keluhan ini sebelum Habis itu juga saya lihat tuh di atas kepala kayak banyak belatung. ini? Gatel sih. Kamu rasa apa? Bener-bener gatel. Saya nggak tahu kenapa di sekujur badan sebenarnya. Gatel terutama di kepala. Kepala banyak belatung saya lihat. Di kepala banyak belatung. Dan saya sakit sih, jadi kayak imun menurun gitu. Iya. Saya nggak tahu kenapa selalu sakit terus. Iya. Sudah Habis itu medis? bawaannya pun saya lihat tuh suka sedih gitu, suka Iya. sedih sendiri. Saya medis tapi nggak ada apa-apa. Nggak ada jawaban. Medical Maksudnya check up juga nggak, udah normal bagus. semuanya bagus. Oh, baik. Astagfirullah. Sini, Mas. Ayo Ivan, kita akan mengorek informasi dari mediator. Apakah benar dia yang mengganggu kamu selama ini? Assalamualaikum. Angger Bahasa Jawa, angger itu apa? Nak gitu ya. Ini eyangnya. Siapa gue? Siapa eyangnya Ivan? Bukan ini, makhluk Bukan. jahat ya. Wah, jangan-jangan dia pura-pura nih. Kita harus waspada nih. Apa ini jenis makhluknya Pak? Ini kayaknya suka merayap di rumah ini, di atas atap rumah. ya? Datang rumahmu suka Lidahnya tuh panjang sekali menjulur. Jadi sambil jalan deh kayak sambil menjilat-jilat nih. Ini makhluk lidah menjulur, terus badannya seperti apa, Panglima? Ekor bertaring, kupingnya panjang, seperti anjing. Kamu siapa? takkan bisa menghindar dari kami. Kenapa tidak bisa menghindarnya? Kamu bagian dari kami. Apa ini ada kaitan dengan leluhurnya? Maksud kamu apa bagian dari kalian? Emang kalian siapa? Dimanapun kau berada, maka kau akan merasakan keberadaan kami. Kamu makhluk yang kayak serigala yang dilihat temen aku nggak? Emang temenmu pernah lihat? Pernah sih. Temenmu lihatnya ada di badanmu gitu apa? Di Ada mana? di sekitaran itu. Katanya sih, tapi aku nggak tahu. Bisa dijelaskan sebenarnya kamu ini siapa? Mengapa merasa bahwa Ivan adalah bagian dari kamu? Karena aku akan datang kepada turun-temurun. Belingku dari leluhurnya. Maka saat usia dini pun kau bisa merasakan keberadaan kami. Berarti diikuti jin nasab ini. Iya, kamu dari kecil. Dari Umur kecil berapa? sih, sensitif banget. Jadi aku umur 4 tahun waktu TK itu ngelihat kayak nggak tahu sih macan putih gede banget di langit gitu. Terus aku punya mimpi yang berulang. Jadi aku jalan di jalan lurus putih gitu, tapi di kanan kiri ada orang gila, hitam-hitam semua. Nah, ketika aku ngelihat orang gila itu, aku kayak mengalami gangguan jiwa gitu. Rasanya kayak kesedot. Energinya. Ya. Jadi ada yang bawa pendulum, ada yang bawa timbangan dagang, macam-macam sih. Ya, kayak
kayak gitu di kanan kiri. Itu dalam mimpi. Dan pas Itu bangun berulang sih. Bangun ada ngerasa yang aneh. Yang kamu bilang sempat mengalami gangguan jiwa itu gimana? kayak emosinya lebih nggak stabil aja sih. Gitu. Dari kecil sih. Begitu lah. Ceritakan bagaimana hubungan kalian dengan leluhurnya dulu. Apa yang kalian lakukan untuk leluhurnya? Ilmu kebal ya. Oh, Ya. kamu dengar? Jadi dulu Eyang kan emang ke atasnya ada silsilah, aku kurang tahu. Tapi waktu itu Eyang memang Mempelajari atau menguasai? mau dibunuh orang lebih tepatnya. Terus mungkin Eyang terpaksa atau nggak terpaksa, aku nggak tahu. Tapi orangnya tuh setahu aku selalu ke masjid jamaah gitu. Tapi dia akhirnya mempelajari ilmu kebal seperti katanya seperti itu. Terus akhirnya terhindar dari pembunuhan itu? Katanya sih ya, tapi aku nggak tahu sih. Lebih tepatnya karena udah meninggal sebelum aku ada. Tanah Jawa Barat. Tanah Jawa Barat? Emang Eyangmu di mana? Dari Tasikmalaya. Oh, yang Malang siapa? Yang Malang mama. Berarti ini dari jalur ayahnya Ivan. Kenapa harus ikut anak cucunya? Kan yang bikin perjanjian kakek buyutnya. Siapapun yang bekerja dengan kami, maka sampailah kepada sebuah terana akan mengalami dengan suatu tanda, suatu kepekaan dalam dirinya. Kayak punya sixth sense gitu. Bahkan kami bisa menyihir sebuah penglihatan untuk manusia seperti dulu leluhurmu. Aku merubah penglihatan manusia yang seakan-akan bukan dia yang dilihatnya untuk para lawan-lawannya. Oh, mungkin pas zaman perjuangan kali. Mengelabui musuh, seolah-olah dia ada di sana, padahal ada di sana. Jadi kamu berada di keluarganya pas. Itulah kenapa dalam keluargamu tak bisa berpaling dari bangsa-bangsa kami. Ya, jadi spiritualis gitu, ada yang belajar. Oh, pasti ada di antara anak turunnya yang tertarik ke hal Iya, spiritual gitu. Gitu maksudnya ya? Eyang, aku panggil yang aja deh ya. Sudah menjadi daya magnet untuk bangsa kami, walaupun pihak luar memasuki dalammu, walaupun pihak itu sudah mendapatkan apa yang dia inginkan, tapi kau mempunyai daya magnet untuk bangsa kami. Maksudnya ada pihak lain menginginkan apa dari Ivan? Pihak lain sudah mendapatkannya, walaupun tugasnya sudah ia dapati. Tapi karena kau mempunyai daya magnet untuk bangsa kami, pihak luar itu sudah mendapatkan apa yang dia inginkan, Sebentar, yaitu apa? yang tak ada di bumi ini. Feelingku, jadi memang ada kiriman santet untuk ayahmu dan dia sudah berhasil. Ya memang semua takdir Allah ya, tapi ayah meninggalnya lewat lemparan itu, gitu ya? Tapi walaupun ayah udah meninggal, tapi efek-efeknya masih kamu rasakan kayak apa? Kamu masih bisa merasa. Kau mempunyai sebuah daya magnet untuk Paham kamu? bangsa Kayak kami. sering ketempelan gitu mungkin ya. Kamu? Sering berat aja sih di Oh, yang ini kenapa pundaknya Ivan sering merasa berat? Apakah itu karena ada kalian atau yang lain? Yang kukatakan sebuah daya magnet. Oh, berarti bukan dari Eyang tapi dari makhluk lain yang beda arah. Kau selalu disukai dengan bangsa kami. Kenapa disukai? Bagi bangsa kalian istimewanya apa Ivan ini? Suatu terang dari leluhurmu. Karena garis keturunan. Tapi kan mengganggu. Pundaknya berat, kakinya panas. Yang bikin kakinya panas apa? kaki kiri, lutut kiri. Berarti itulah yang ia rasakan dulu. Ayahmu almarhum.
Cerita nggak yang dirasakan dulu apa? Lebih ke perut sih sebenarnya. Kau merasakannya. Jadi ayah meninggal, aku tiba-tiba sakit lambung yang sampai GERD yang sampai di tenggorokan gitu. Lu rasakan itu? Iya. Sekarang kekebalan tubuh aku menurun terus sih. Nah. Sering sakit. Kenapa kok jadi akhirnya sering sakit kalau memang leluhurnya itu menjaga? Para leluhur tak menjaganya karena para leluhur kami adalah suatu panggilan yang ia ambil kami. Pemanggilan untuk kami dengan suatu Raja. Mantra. Oh, jadi dulu ritualnya baca mantra lalu apa? Kalian datang. untuk menghadirkan kami Wujudnya, apakah ada yang wujud harimau putih yang dilihat Ivan? di saat melakukan suatu kerjasama. Ia mewujudkan yang disukainya oleh manusia itu yang sesungguhnya perwujudan kami sangat menakutkan. Oh, yang aslinya ya. Coba dekat Yang lagi ya. sesungguhnya kami hanyalah menipu daya bangsa kalian. Jadi sekarang Eyang juga suka mendampingi Ivan. Kalau yang lagi mendampingi, apa yang dirasakan oleh Ivan? Kegelisahan bahkan dalam tubuhmu yang seakan kau rasakan berjalan dalam tubuhmu Berkedut-kedut juga sih. Di daerah mana? Semua Bergerak-gerak. bagaikan sebuah denyut. Iya. Nah, berarti ganggu dong kalau begitu. Iya. Kalau ganggu ya harus dipisahin nih. Gimana? Ya kalau belatung yang di kepalanya itu dari siapa? Apakah rombongan dari kalian atau ada arah lain? Bangsa kami bertujuan memang untuk merusak Loh. golongan. Kurang ajar nih berarti, nggak baik nih. Saya mau tanya, selain dari kelompoknya kamu, ada lagi nggak grup lain yang makhluk jahat yang mengganggu? Sudah kukatakan, walaupun dari pihak luar memasuki Berarti emang ada. kehidupanmu, tapi karena kau mempunyai daya tarik untuk Kepekaan. bangsa kami yang seharusnya mereka harusnya sudah kembali, tetapi mereka merasa seperti Masih mengikat. oleh Berarti benar pantauan Panglima tadi ya, ini arahnya dari almarhum, tapi sampai sekarang masih ngikut. Ada orang yang sengaja mengirimkan sihir itu. Siapa dia? Sampurasun. Rampes. Ada yang datang ya? Laki-laki itu Laki. Hubungannya apa dengan keluarganya? dalam lingkaran untuk sebuah pencarian kehidupan. Iya benar. Pencarian kehidupan kan kayak pekerjaan lah ya, karena urusannya dengan nafkah mata pencaharian. Jadi laki-laki ini kaitannya dengan almarhum ayahnya apa? Berpartner atau dia pernah bekerja di bapaknya? Apakah ia tak pernah mengatakan sesuatu Nggak pernah. Almarhum Sama pekerjaan. padamu? curhat nggak pernah? Nggak pernah. Misalkan cerita tentang teman-temannya dia yang Mungkin kalau mama iya, tapi kalau aku kayaknya sibuk masing-masing. Ivan nggak pernah ada informasi apa-apa dari ayahnya. N mengandung huruf N laki-laki itu. Kalau teman kerja aku nggak kenal sih. Iya, dia nggak kenal teman kerja ayahnya. Oke, laki-laki itu apa pernah punya konflik dengan ayahnya? Kayaknya ada sih. Ada ya? Ayah orangnya tegas gitu. Kalau ada yang nggak bener langsung dilurusin. Kalau ada yang bener dilurusin. Dia sakit hati Iya, straightforward gitu. Tak menyukai karena dengan kata-kata, berarti pernah tersinggung, kata-katanya menyakiti. karena jika tak sependapat
Dengannya langsung ia mengatakannya langsung di depan orang itu. Tapi ada orang lain yang melihat sehingga dia merasa malu. Berarti dalam satu kelompok kerja dong, mereka di tempat kerja yang sama, bukan persaingan bisnis berarti artinya ini ya. Teman tahun berapa itu ya? Kejadiannya tahun berapa? Sebelum dia terjatuh. Pernah jatuh di mana? Ingat nggak? Sebelum sakit? Nggak pernah. Atau mungkin belum diceritakan? Terjatuh maksudnya apa ini? Terjatuh Secara fisik ke sandung atau gimana? Atau terjatuh di pekerjaannya, maksudnya terjatuh karirnya, jatuh atau kesehatannya? Dia terjatuh seperti tersandung. jatuh fisik berarti. Nggak pernah cerita. Mungkin dianggap hal biasa lah karena pakai sandung. Dia selalu menutup tak pernah Mengeluh. bercerita, Tak pernah curhat walaupun ke anak sendiri. walaupun yang ia rasakan begitu Sakit. perih. Sakit tapi Ditahan sendiri. ditahan sendiri, nggak mau orang lain mikirin dia gitu. Maaf kalau boleh tahu nama ayahnya siapa? Nanang. Pak Nanang ya. Yang dilakukan laki-laki itu apa? Dia mendatangi Dukun. Daerah mana? Kok sedahsyat itu gitu dalam waktu singkat langsung drop menyebar semua penyakit dan secara terdiagnosa ya kanker ya. bangsa kami paling mudah melakukan jika manusia itu sudah mempunyai sebuah titik lemahnya yang tadinya hanyalah sebuah penyakit biasa akan Menjadi parah dalam waktu jika singkat. ditunggangi Jadi dengan bangsa kami. Udah ada penyakitnya tapi udah parah. ya, jadi artinya memang secara medis ada penyakit. Jadi campur udah medis non medis itu. Allah Akbar. Itulah sesungguhnya sebuah tipu daya bangsa kami. Walaupun aku mengikutinya, tapi aku pun Selesaikan satu persatu ya. berbeda. Tapi kita akan ngobrol nanti setelah kita selesaikan yang ini dulu. Aku pun tak sama dengan mereka. Siapa dia? Jika Yang di badan Ismi itu kamu kenal? aku sama dengan mereka, mungkin aku sudah mencelakaimu. Oh, kamu merasa kalau selama ini nggak menyelakai tapi hanya membuat sakit aja. Ya sama aja tetap mengganggu. Itu temanmu bukan? Itulah yang dulu ada di suatu rumah yang selalu dibawa-bawa oleh leluhurmu. Oh, berarti Gimana? apa? Nggak tahu juga sih. Maksudnya pegangan? Mungkin Berubah kujang atau apa Tuhan tahu. senjata? Berupa senjata atau batu rumahnya? Senjata? Yang selalu dibawa. Kujang berarti. Bener ya? Jadi beliau yang penjaga kujang itu. Nah kalau kamu sendiri yang mana? Yang diundang dengan mantra? Bukan duduk di benda. Oke, jadi sama dong kalian satu kubu. Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini? Kok tolak aku? Ini Aki apa Nini? Atuh ka, iya teh kabeh arek di musawarahkeun. Ya, mediasi dulu kita. Mantapna ieu teh kabeh karumpul di dia. Ya, oke duduk. Terus kumpul geser Ka kamu. dia. Supaya semua kebuka. Ya, gimana nih? Gimana sebenarnya? Makanya ini dihalangi dari yang mengganggu dirimu. Aku panggil Nini apa Aki ini? Saya saja Aki. Yo Aki. Kalau yang ini? Ulah Nimiluan. Oh, Nini istrinya nggak ikut. Jadi begini Panglima. Ya. Bagaimanapun adanya kehidupan anak ini Ivan? tak lepas dari buyut-buyutnya dahulu. Ayahnya ini ada pun karena kakeknya. Iya. Kakeknya ada pun karena orang tuanya dan karena Tuhannya.
Ya. Itu adalah lambang dari gambaran yang sudah tersurat, yang kau rasakan secara batinmu. Yang dia peka itu ya Ki. Terus Yang kau ketahui hanya kata-kata monggo kersanipun badhe. pulang. Iya nggih. Mau dikeluarin dulu Panglima. Ya, makasih ya Makasih ya. untuk informasinya. Dia udah muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Kologi iso Jawa, iso Sunda, Tapi aslinya dari Jawa Barat. Tasik. Dan di sini pun juga ada dari Jawa Timur. Karena ibunya kami dia dari- bekerja sama. Jawa Timur ya. Yang kamu ketahui tentang kakekmu almarhum hanya perkataan yang digarisbawahi bahwasanya dia mau dibunuh. Iya benar. Tadi kamu ceritain. Berarti kan ada sebab akibat. Ini mau dibunuh secara nyata gitu. Ya, dari ucapan juga Ada yang terang-terangan. mengancam. Nah, lalu apa ceritanya kok sampai ke telingamu? Dari adiknya ayah sih. Gimana beliau ngomongnya? Ya dulu eyang sakti gitu, punya silsilah, terus mau ada yang nggak suka, Mau dibunuh orang. saling kaku gitu, terus mau saling bunuh-bunuh atau dibunuh gitu. Aku nggak tahu juga sih. Saling kaku. sampai sebatas itu aja. Kaku iki dulur kalau dulur maksudnya. Gara-gara Nah, kalau masalah orang dulu itu kan ada saudara kandung, ada saudara tiri. Kekuasaan, kedudukan, dan harta. Ya. Pasti ada akibat. Kok orang manusia mau dibunuh sama manusia yang lainnya? Karena apa? Pasti ada sebabnya dong. Pasti ada sebabnya. Kalaupun pada zamannya dulu, orang-orangnya dulu memang diisyaratkan bahwa saya menghidupkan raga yang tertidur, menghidupkan darah yang dingin menjadi panas, membuat kulit menjadi besi. Maksudnya untuk ke ilmu Nah ini kebal. maksudnya pasti Panglima tahu. Iya iya. Sakti Ya. gitu ya, kesaktian. Kanuragan. Kekebalan untuk semuanya. Kanuragan Jaya Diningrat. Berarti dulu pakai ilmu itu untuk melawan musuh atau gimana? Kamu Perang. seumur hidup kamu, pernahkah kamu berjumpa dengan keluarga dari kakek-kakeknya ayahmu? Sama sekali belum. Sama sekali belum. Dan pernahkah kamu menginjakkan kakimu ke tanah kelahiran ayah? Sama sekali belum. Oh belum pernah kamu ke Belum Tasik? pernah. Ini belum pernah. Dari lahir. Kalau lebaran nggak pernah ada ke yang di Berarti masih ada saudara-saudara masih banyak di sana berarti. Saya kurang tahu saudara di sana nggak tahu juga. Nggak tahu sama kayak sekali. terputus itu. Iya. Nah, itulah yang diinginkan Silsilahnya agar tetap terpisah. putus. Kenapa kakekmu memilih jalan seperti itu? Kurang saudara tadi sih. Itulah Tidak akur Panglima. dengan saudaranya sendiri. Yang harus kau ingat adalah kakekmu mengutamakan keluarga, keselamatan keluarga dan keturunannya nomor satu. Dibanding Biarkan dia kehilangan hartanya, biarkan dia menjadi pagar bagi keluarganya. Nah iya, keluarganya. kalau dia tidak memikirkan itu, dia bertahan mempertahankan harta, mempertahankan kedudukannya. Maka dia pindah dari tanah Sunda, ke tanah. Jawa. Kau pernah diceritakan ini belum? Kalau perang saudara belum. Dan kau pun tahu apa yang terjadi dengan ayah. Dan memang keluarga disarankan kepada ayahnya mempunyai seorang guru. Maka hijrahlah kau mencari kehidupanmu yang baru, menutup jati dirimu, karena nyata, terang dan tidak terang, wujud dan bayangan sudah disampaikan bahwasanya peperangan ini dimulai, permusuhan ini dimulai. Iya iya. Iya. Ini aku baru paham tadi. Aku pikir perang tuh perjuangan melawan Belanda zaman penjajahan. Tidak, maka benar-benar dari titik yang terendah pada saat di tanah kelahiran Kamu lahir di mana? ayah Di Malang. hidup mulai dari Ya. bersama. Jadi sepanjang menikah papamu nggak pernah pulang kampung ke Tasik? Ya enggak lah, udah enggak lagi. Udah enggak diinjak lagi. Kuburannya juga nggak tahu.
Tapi Eyang nggak mau dimakan di Jawa, jadi meninggalnya katanya di kereta gitu. Terus dimakamkan di? Kayaknya di Tasik juga. Kamu tidak tahu di Di mana sebenarnya makamnya? Eyangmu. Kamu nggak tahu makamnya? Nggak tahu. Berarti kamu nggak bisa pernah ziarah? Hanya kirim doa saja? Daerahnya tahu di Cigalontar, di dekat Garut situ. Tapi posisinya di mana nggak tahu. Nggak tahu sama sekali. Apa benar di situ, Ki? Yang jelas dia pergi untuk menyelamatkan Keluarga. keluarganya. Jadi dulu yang jadi bahan rebutan itu apa? Tanah. Bukan itu saja, berkaitan dengan kau tahu kakekmu berapa bersaudara. Nggak tahu sama sekali. Cerita sejarah leluhur nggak tahu dia. Orang Nggak ada yang informasi. benar pasti akan diuji. Orang suci pasti akan diuji. Sementara lingkungannya orang-orang yang berilmu dengan caranya. Dan dia mempunyai jalannya sebagai ahli ibadah. Kenapa selalu digambarkan dalam kehidupanmu di luar alam sadarmu saat tubuhmu direbahkan? Saat mimpi, kamu sering mimpi kan? Berjalan di jalan yang putih. Kiri kanan ada. Selalu dalam perjalanan yang terlihat orang-orang bodoh, Orang-orang itu. orang-orang kegelapan. Orang hitam. Ingatkah Panglima? Pada saat perjalanan Isra Mi'raj, Rasulullah selalu diuji dalam perjalanannya. Jangan pernah menoleh kepada siapapun. Ketika aku nolak jadi sama gila ya. Gitu. Itulah yang terjadi. Harus fokus ya. Setiap perjalanan sampai pada akhir ada seorang wanita yang memanggilnya, ada seorang nenek tua Wanita yang memanggilnya, banyak pakai perhiasan. ada seorang laki-laki yang memanggilnya. Itu adalah pertanda di mana niatmu dalam perjalanan hidupmu, kusuknya keyakinanmu di jalan yang mana. Maka dalam setiap perjalananmu maka yakini bahwasanya tujuanmu hanya satu. Jangan menoleh kepada siapa. Jangan mengambil. Karena apa? Jangan Kau lirik. sudah ditentukan jalanmu. Kau harus mengikuti perjalanan kaki. Ingat, kakekmu tidak pernah menoleh ke belakang. Dalam perjalanannya kakekmu hanya ingin bersilaturahmi kepada orang tuanya. Tapi entah kenapa pada saat itulah ajalnya datang. Oh, di kereta kamu bilang. Di kereta meninggal. Berarti beliau dalam perjalanan menemui orang tuanya. Karena bagaimanapun orang tua adalah orang tua yang harus disambangi. Perlambang-perlambang itu macan putih dan yang lainnya kau lihat. Itu adalah gambaran dari apa yang mengikuti kakekmu. Kenapa ayahmu tidak mau diturunkan? Karena dia tidak mau mengikuti jejak kakeknya. Oh gitu ya? Dia memilih menjadi manusia yang biasa karena berat. Maka akhirnya kami mendekati dirimu. Sejak kecil banget sih kayaknya. Tapi apakah dia sanggup? Sanggup itu hanya pemikiran, Soalnya dia tapi malah terganggu. kekuatan hanya ada di dalam semangatmu. Tapi kamu tertarik kan dalam hal spiritual? Mau tidak mau akhirnya dia merasakan sendiri. Dari kecil tertarik sih, kayak ada yang ngarahin gitu. Cuman terganggunya karena itu aja ya? keagamaan juga sih. Terganggu karena berat di pundak. Ingat. Sebenarnya beratnya dari beberapa tahun yang lalu gitu. Nggak dari kecil juga. Kenapa dia pundak berat terus Ki? Berat itu kenapa diperlambangkan berat Panglima? Karena kau kelak menjadi tulang punggung keluargamu setelah kepergian ayah. Ya. Kamu anak laki-laki satu-satunya? Anakku pertama ada adik. Cuman Itulah emang Panglima. membiayain ibu mama. Perumpamaan itu menjadi sisi baik yang harus kau pikirkan. Walaupun berat tapi sebenarnya mulia ya. Karena jadi Itulah tulang yang menjadi bebanmu. Maka terasa kepada ragamu. Kau sudah tidak ada lagi almarhum dalam hidup. Tapi malu Tapi- dekat banget sama ayah ya. Ingat, nak, bagaimanapun masa lalu tidak bisa dilupakan begitu saja. Benar Iya. tidak, Panglima? Benar. Nggak ada masa lalu, nggak ada masa sekarang. Jadi dalam perjalanan hidup jalani saja.
Tapi jangan terpengaruh dari sekitarmu, khusus terhadap dirimu sendiri. Tapi bantulah orang-orang yang membutuhkan. Terus kalau kepalanya ada banyak belatung dari mana Ki? Yang bikin gatel? Itulah yang akan merusak pikiranmu, agar kau tidak bisa berpikir dengan baik. Nanti makhluk itu akan dibersihkan. Supaya menjadi busuk dan tidak jadi apa-apa. Iya. Jadi berarti ada yang menginginkan dia juga hancur gitu. Ya. Kok udah sebegitu dendamnya? Iya. Bagaimanapun perselisihan pada zaman dulu itu terus mengalir. Energinya kayak bergulung terus. Sampai pada akhirnya harus dilawan. Harus diputus itu. Ayahmu tidak sanggup. Artinya sakit hatinya itu kok dalam banget gitu loh. Padahal kan masih ada kaitan Iyalah, keluarga. kalau nggak sakit hati sampai mendalam mana mungkin sampai pindah. Ayah sempat bilang sih, ini ada yang bikin tapi itu dari keluarga yang lama. Tapi ayah tuh nggak belak-belakan kalau masalah itu gitu. Nah, Inilah Masa yang aku jadi dikatakan. bertanya-tanya terus tanya aja puzzle. ke Aki. Tidak usah kau mendalami, Sekedar menggambarkan sosoknya, siapa yang jahat terhadap. Ikuti terus perjalanan putihmu. Putih adalah lambang kebaikan, Panglima. Benar. Fokus kepada kebaikan yang Kiri bisa kanan dibuat. gelap dan hitam, bodoh dan gila. Kenapa? Pada dasarnya manusia dilahirkan di muka bumi ini dalam keadaan suci. Tapi manusia itu yang diberikan keleluasaan kepada haknya manusia untuk memilih jalannya. Maka hati-hati dalam setiap pilihan. Makanya ini pelajaran bagi kamu. Ada beberapa hal tentang ilmu. Menebarkan ilmu itu adalah ibadah. Ilmu yang baik, yang jelas yang dibicarakan di sini. Mengulang-ulang ilmu itu sama juga kita berzikir. Iya. Kenapa? Kalau kamu menebarkan kebaikan dengan bismillah, sama juga kamu mengulangi bismillah berkali-kali. Panglima menebarkan ilmu, mengobati pasien, membacakan doa tidak disadari. Panglima berulang-ulang membacakan doa Betul itu. ya. Setiap hari Itu berulang-ulang. namanya zikir. Pokoknya setiap hari ya baca. Panglima mencari ilmu, mengkaji dalam Al-Quran. Itu apa namanya? Ya jihad. Benar tidak? Tanpa disadari itu. Tapi kenapa saya dari kecil tertarik agama, padahal kalau dari sisi pendidikan nggak ada yang benar-benar. Tidak diarahkan. Nggak ada yang ngarahin. Kenapa kamu tidak disekolahkan ke sekolah yang lebih banyak? Saya yang minta ngaji privat sendiri. Sekolahnya dulu sekolah umum, bukan sekolah Tapi khusus saya Islam. selalu tertarik di. Jangan mengejar dunia. Kamu nanti tersesat. Karena dunia itu benar-benar menyilaukan. Tapi kalau dia tertarik belajar agama itu dari bisikan dari Aki. Ya harus. Maka itu seperti ada yang berjalan geremet supaya pikiran kamu terkecoh. Oh, gangguin ya. Sebenarnya niat dia udah baik belajar agama. Ini udah dijelaskan dengan jelas dalam mimpimu. Bahwasanya perjalananmu berwarna apa? Putih, Tapi banyak orang Panglima. di kiri kanan. Iya. Banyak orang para bodoh, pengecoh. orang hitam, orang gila. Orang gila. Itu yang akan Itu mengganggu. gambaran bahwasanya Lambang. kau akan digoda oleh mereka. Mereka akan mengujimu. Maka itu benar-benar ihdinas sirotol mustaqim. Benar. Itu jalannya tidak berbelok yang kamu lihat. Lurus, Panglima. Kalau sudah putih, insya Allah. Simbolnya kuat sebenarnya ya. Yang dari Macan pun kamu lihat macan apa? Warna putih tanpa loreng. Itu tanda mengikutimu. Ini Panglima, satu lagi ilmu Panglima. Panglima pun harus tahu. Kamu nak harus tahu ini. Kenapa kakekmu mempelajari ilmu kebal? Kenapa Ki? Sebenarnya ilmu kebal itu yang dipelajari itu banyak menyesatkan. Yang dinamakan ilmu kebal itu adalah ilmu hati ikhlas. Contoh hari Nabi Muhammad itu selalu saja dipuji, dicaci, dimaki, disambit, bahkan mau dibunuh sama orang-orang terdekatnya. Orang terdekat. Tapi apa? Ilmu sakti, ilmu kebal yang sesungguhnya, yaitu di mana dia ikhlas menerima semua cacian, dia ikhlas menerima semuanya karena meyakini bahwasanya Allah itu ada bersama orang-orang yang sabar. Sabar. Bener juga itu. Sampai malaikat
menawarkan diri kepada Nabi Muhammad, mengatakan, apakah aku perlu membinasakan mereka? Tidak. Jangan. Semoga Allah membuka pintu hatinya agar mereka kembali kepada Allah. Mana ada manusia seperti itu? Itu hakikatnya ilmu kesaktian. Benar-benar. Tidak kebal. Tidak mempan, dibully, ikhlasin aja. Kan kebal judulnya. Dia itu bisa menahan diri, Iya, mengikhlaskan gitu apa yang terjadi. mengikhlaskan sesuatu yang menimpanya Yang efek. karena sadari Iya benar. kita tidak berhak membalas, maka Allah yang akan membalas setiap perbuatan. Maka Allah akan memerintahkan malaikat, balaslah atas kezaliman terhadap hambaku. Nah, yang Mengikhlaskan. kedua, Panglima pasti ingat, kamu pasti ingat Nabi Ibrahim pada saat ingin dibakar hidup-hidup. Iya. Dia tidak tahu kalau Tidak dia terasa punya panas. kemampuan. Mana dia belajar ilmu kebal? Kalau yang narukuni berdawa assalamu Ibrahim. Kuning. Kamu tahu why? Iya, tidak terbakar oleh api, Maka api itu berubah menjadi dingin. dingin. Dia tidak tahu. Karena apa? Di dalam hatinya itu sangat besar adanya Allah dalam kehidupannya. Maka Allah mengirimkan kekuatan. Itulah hakikatnya ilmu kebal. Jangan tergiur. Itulah yang dinamakan jalan lurus saja. Jangan tergoda. terpengaruh. Ada ilmu kebal ini. Iya, iya. Sampai akhirnya kakekmu menyesal mempelajarinya. Gitu ya, sempat menyesal. Walau bagaimanapun itu akan berdampak tidak baik. Di kehidupannya tuh sholat berjamaahnya nggak pernah lepas. gitu katanya. Itulah hakikatnya ilmu kebal adalah tanamkan ilmu ikhlas di Ya. dalam diri kita. Ilmu kebal sama dengan ikhlas. Ikhlas menerima apapun yang Allah berikan. Ikhlaskan kepergian ayahmu. Iya, iya, itu yang terpenting. Itu yang terpenting. Teruskan perjuangan ayahmu. Berdirilah di jalan yang benar. Yang lurus. Jangan mengikuti, jangan terpengaruh, jangan Kecoh. terkecoh, karena mereka hanya akan menyesatkan. Ikuti perjalanan baginda Rasul sebagai tongkatmu. Ki, maaf mau nanya nih Ki, ini kan karena Alhamdulillah. garis keturunan dia akan turun temurun. Nah misalkan nih dari Ivan hari ini diputus, berarti nanti keturunannya udah nggak kenal lagi ya? Tidak, tapi ilmu soleh kakekmu harus kau perjuangkan. Nah kalau ilmu soleh Benarkah, harus diturun, Panglima? Benar-benar. turunkan terus. Yang baik terus dipelajari. Semoga pertemuan kita sudah jelas. Mm-mm. Kau pun sudah jelas. Hakikat ilmu adalah keikhlasan dan keyakinan. Wah, Keikhlasan dan keyakinan. Iya. pelajari itu Itu sudah sama dengan ilmu terdengar sepele, Iya, terima kasih. tapi itu nanti menjadi kekuatan yang besar dalam hidupmu. Kelas dan ya. Kasih. Hatunum. Namanya siapa Ki? Belum kenalan kita. Udah tidak usah tahu. Bahaya nanti kalau disampaikan. Dari Tasik ya tapi ya. Kalau mau panggil saja mau bodas, tidak apa. Berarti yang dilihat kamu ini. Iya. yang Jaga dilihat. dirimu baik-baik. Jadilah Ki Maung. anak laki-laki. Jadilah manusia yang tetap berpegang teguh pada tali Allah. Amin. Amin ya Allah. Hasbunallah. Wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu kekuatanmu, keikhlasan dan keyakinan. Yakin kepada Allah, ikhlas menerima apapun yang terjadi dalam hidup kita. Benar. Itulah ketenangan hidup. Itulah ilmu kebal yang sesungguhnya. Ya Ki. Ya? Bersabar, kesabaran, murah hati, itulah. Dan dua tadi adalah derajat yang tertinggi tanpa disadari manusia. Jaga dirimu baik-baik, Masih. kau pasti bisa menjalaninya. Sudah di depan matamu. Amin. Insya Allah jadi orang sukses nanti ya Ki. Dia lagi meniti karir di ibu kota nih Ki. Fid dunya wal akhirah. Merantau. Terima kasih. Makasih Ki. Hatur nuhun. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi. Kul jalhaq wa yahqal ladina mutila wa yaqul. Suaranya tuh kul jalhaq wa yahqal ladina.
Allah, 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 Allah. Matanya ke Panglima sambil cikir ya? Allah, 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 Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma huwa illa dzikrul lil alamin wa mustajabul luqmanil hakim wa mustajabil qur'an najim wa rizal sulaiman ibn daud tawil amri wa sa'i ajsadi waqti hajat. Waksir amwali wa uladi wa bibni linnasi ajma'in wa tabadal da wa taqulu min bani wa alayhi salam kana hayya wa yahikal qawlu alal kafirin. Ya, inilah saatnya untuk melanjutkan proses terapi dengan cara mandi air doa. Ini airnya sudah didoakan. Kita masukkan ke dalam gentong untuk merendam badan pasien. Ya. Ya, alhamdulillah Ivan sudah diterapi, sudah mandi air doa, sudah mendapatkan resep obat herbal untuk dikonsumsi dan juga doa yang harus diamalkan. Apa yang dirasakan sekarang? Perubahannya apa? Agak entengan dan seger aja sih. Yang berat di pundak udah mendingan? Udah mendingan. Terutama yang di leher. Waktu diterapi tadi gimana? Sakit tak? Sakit. Tapi kamu kayaknya enggak reaksi tuh. Tahan. Sakit banget. Katanya mau teriak malu. Terus waktu masuk ke dalam gentong apa rasanya? Kayak di dalam laut aja sih, kayak ada ombak-ombak gitu. Oh gitu? Kayak sesek ngap gitu. Tapi habis itu enak? Alhamdulillah. Udah lega ya? Lalu dari hasil mediumisasi tadi, bagian mana yang membuat kamu paling terkesan? Pesan-pesan petuah dari leluhur tadi sih. Dari Aki Maung Bodas ya? Iya. Ada 4 tadi pesan untuk kamu. Keyakinan, keikhlasan, apa tadi yang 2 lagi? Sabar. Kesabaran, satu lagi sedekah ya? Atau Murah kemurahan? hati. Nah itu, PR buat kita semua juga tuh. Ya, ada yang mau ditanyakan ke Panglima mumpung masih ada Panglima? Udah cukup sih ya. Udah bersih ya? Udah terjawab lah. Enggak. Puzzle-puzzlenya. Iya. Selama ini kamu tuh pada puzzle sana puzzle sini, hari ini kamu udah berhasil menemukan Benar. hasilnya ya, gambar dari puzzle itu apa ya? Ya baik, Panglima mungkin bisa sampaikan pesannya apa untuk Ya. Ivan ini dan juga untuk netizen. Dan khianat di alam dunia ini terus akan ada gitu dan tidak akan pernah sirna gitu, karena itu bagian dari ujian cobaan orang yang beriman. Kalau kita beriman, kita harus ikhlas, harus sabar dan yakin akan pertolongan Allah. Tapi kalau kita nggak beriman, kita nggak ikhlas, kita nggak sabar, kita sama dengan bangsa setan. Tinggal kita pilih nih, karena hidup ini pilihan, mau pilih mengikuti langkah-langkah setan, apa mau ikut langkah-langkah Nabi Muhammad SAW. Kalau kita ikut langkah-langkah Nabi Muhammad SAW, insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Tapi kalau kita mengikuti langkah-langkah setan dan terpengaruh akan bisikan-bisikan di dalam hati dan pikiran kita, sehingga kita lupa
dan larut tenggelam dalam ajakannya, ya kita jadi meninggalkan sholat, kita jadi tidak menerima akan ujian yang diberikan Tuhan kepada kita. Pasti nanti kita akan mengikuti jejaknya dan di akhirat kelak kita akan bersamanya di neraka gitu. Jadi tinggal kita sendiri yang membawa langkah kaki kita ini mau ke jalan yang lurus apa mau ke jalan yang bengkok ke kiri. Nah, ya mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang nantinya calon penghuni surga dan dikumpulkan bersama para nabi-nabinya dan Rasulullah SAW. Itu saja pesan saya. Ya ini mungkin pelajaran juga buat semuanya ya Bang Lima, karena banyak orang yang tidak sadar gitu bahwa ternyata efeknya itu tidak baik untuk anak cucu, termasuk eyangnya sendiri sempat menyesal ya pernah mempelajari ilmu kebal, karena pada saat mempelajari tidak menyangka kalau efeknya itu akan dahsyat seperti ini gitu. Ya baik, inilah sepenggal kisah kehidupan manusia. Semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif dan share. Jangan lupa untuk bunyikan loncengnya agar selalu mendapatkan informasi terbaru dari kami. Karena saya Rata Lisi, Saya Bang Lima. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.